Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah beberapa contoh soal yang belum pernah Ibu ajarkan ya. Jadi Ibu akan mengajarkan di sini dan sebetulnya ini mudah. Sebetulnya dilogikakan saja bisa. Oke, kita akan masuk ke soalnya. Soalnya tuh ada dua. Jadi ini adalah soal pengaplikasian dari koordinat Kartesius. Ya, yang pertama. Soal yang pertama itu adalah titik pertama itu. Gambarlah titik A 2,1, B 2,5, C 4,1 dan D 4,5 pada koordinat Kartesius atau bidang Kartesius. Bila 4 titik itu dihubungkan, apakah bangun yang terbentuk? Oke, kita langsung masuk aja nih. Kalian pasti sudah bisa ya menggambar sebuah titik gitu. Karena kan kita sudah belajar ya. Kita sudah belajar bagaimana cara menentukan sebuah titik. Bahkan lebih dari itu gitu kan. Nah, ini tuh kita buat dulu. Jadi kalau kalian sudah buat bidang Kartesiusnya, tulislah angkanya. Jadi kalau ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif, dari -1, -2, -3 dan seterusnya. Ke atas itu positif juga dan ke bawah itu positif juga. Nah, jadi digambar dulu nih bidang Kartesiusnya atau koordinat Kartesiusnya, disiapkan dulu kalau kita mau menggambar sebuah titik. Kalau sudah disiapkan, diingat-ingat bahwa kalau kita ngomonginnya itu sebuah titik, maka selalu X, Y. Jadi kalau 2,1, X-nya 2, Y-nya 1. Gitu ya. Jadi kita akan mulai nih. A itu adalah titik 2,1. Maka X-nya 2, Y-nya 1. Kita tandain tuh X-nya 2, Y-nya 1. Nah, itu Ibu kasih lingkaran itu ya. Jadi kalau udah Ibu kasih lingkaran itu berarti itu adalah titik A, yaitu 2,1. Oke, yang kedua adalah 2,5. Maka X-nya 2, Y-nya 5. Itu ya, udah Ibu kasih titik juga. Lanjut 4,1 atau titik C gitu ya. 4,1 maka X-nya 4, Y-nya 1. Tuh Ibu kasih tanda ya, ada A, B, C dan terakhir D yaitu 4,5. Itu berarti ada di X-nya 4, Y-nya 5. Nah, sekarang dihubungkan titik A ke B, ke D, ke C, ke A gitu. Kita hubungkan semuanya. Itu akan membentuk apa? Udah jelas ya, dia membentuk persegi panjang gitu. Jadi nanti silahkan kalian titikin dulu, habis itu kalian hubungkan, maka akan terlihat tuh bangun apa yang terbentuk. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini agak sedikit lebih rumit, tapi perlu kalian logikakan aja. Ibu bacain ya. Gambarlah 4 titik P, Q, R, S yang berjarak sama terhadap titik 2, -3. Nah, ini tuh ngomongin jarak itu kayak ngomongin sebuah titik ke sumbu X dan sumbu Y. Kita udah pernah belajar ya. Jadi yang kemarin itu ada ting 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 ting. Nah, itu tuh kan kita ngomonginnya jarak. Nah, ini sama. Jadi kalau misalnya gambarlah 4 titik P, Q, R, S yang berjarak sama terhadap titik A 2,-3, tentukan dulu titik A-nya ada di mana. Nah, itu Ibu sudah tandai titiknya itu ada di 2,-3 ya. Ketika ada di 2,-3 itu bebas. Nah, kamu boleh menyamakan jaraknya itu ke sumbu X atau ke sumbu Y, boleh. Berarti kalau titik 2,-3 itu kan jaraknya adalah 3 satuan ke sumbu X, 2 satuan ke sumbu Y, ya kan? Nah, boleh kamu ambil. Misalnya kamu mau menentukan PQRS-nya itu 3 satuan dari sumbu X gitu kan. Sama kan sama titik A. Titik A kan juga 3 satuan ke sumbu X. Boleh. Nah, boleh tuh kamu langsung garis aja tuh, titiknya segaris aja PQRS gitu tuh kayak yang Ibu contohin, boleh. Karena dia sama, jaraknya sama titik A, sama-sama 3 satuan ke
sumbu X. Walaupun dia beda. Kalau titik A itu 3 satuan ke atas, kalau yang ibu gambar PQRS itu 3 satuan ke bawah. Tapi sama, jaraknya sama-sama 3. Nah itu boleh. Nah ya, oke. Terus kalau misalkan maunya itu samanya itu sama ini Bu, sama sumbu Y-nya gitu ya. Boleh nggak Bu? Boleh. Kalau ini kan titik A itu acuan kita adalah jaraknya 2 satuan ke sumbu Y. Maka boleh tuh kita tandain aja 2 satuan ke sumbu Y. Maka yang benar itu P dan R. Q dan S salah. Nggak boleh. Q dan S itu kan jaraknya itu 3 satuan ke atas. Oh iya boleh juga ya. Maka yang salah itu adalah yang dari PQRS yang baru ibu bikin, yang salah adalah yang S. Dia 2 satuan ke X nggak sama titik A. Terus dia 4 satuan ke Y juga nggak sama titik A. Maka P, Q, dan R boleh. Nah coba kalian tentukan lagi 1 titik S yang sesuai ya. Terima kasih.